Halo, bertemu lagi dengan saya, yaitu dengan Irwan. Ya, sekarang saya akan mencoba mereview kartu tarot. Sebenarnya kartu tarot ini sudah saya miliki sejak umur berapa ya? Umur 20 tahun sampai sekarang. Kira-kira saya sudah belajar kartu tarot itu sekitar 4 tahunan. 4 tahunan. Tapi saya bukan berarti saya itu tarot reader yang dibilang orang-orang. Saya hanya suka mempelajari kartu-kartunya aja dan suka dengan bentuk dari kartu tersebut. Untuk kali ini saya akan mereview kartu tarot Prisma Vision, yaitu yang dibuat oleh James R. Edge kalau nggak salah. Di sini ada sebenarnya di kartu tarot itu ada 78 kartu terdiri dari Arcana Mayor dan Arcana Minor. Arcana Mayornya itu kalau nggak salah 22, Arcana Minor 55. 50 bener ya. 22 sama 55. Enggak deh. Jadinya malah 77 tuh. Pokoknya ada 78 gitu. Lalu untuk pembahasan yang pertama yaitu ini kartu tarotnya ini berbentuk di belakangnya itu ada mata. Ya, ini mata. Ya, ini kita bisa lihat ini mata. Dan maaf kalau ada cahaya lampu ya. Dan jumlahnya itu 79 kartu. Terdiri dari Arcana Mayor dan Arcana Minor. Lalu bentuknya pun juga berbeda dengan tarot yang lainnya. Seperti di tarot Rider-Waite itu bentuknya itu agak seperti Yunani kuno, gambar orang, tapi ini berbentuk lukisan. Dan di pinggirnya ini warnanya silver. Ya, kita lihat warnanya silver. Dan ada juga kartu misterius. Ntar kita review juga kartu misteriusnya itu seperti apa. Ya, untuk gambarnya sendiri seperti ini, yaitu dimulai dari Fall. The Fall. Ini memang bentuknya ini kayak apa? Huruf I ya, tapi ini sebenarnya O, yaitu The Fall. Kalau orang bilang itu si bodoh. Lalu ada The Magician, membuat keajaiban. The Neck Priest, The Empress, The Emperor, The Hierophant. Ini kartu keadilan. Jadi ketika lo dapat kartu ini, pasti ini akan bertandakan keadilan, jadi justice. Entah orang yang kita prediksi itu diadili ataukah orang yang kita prediksi membuat keadilan. Lalu The Judgment, The Tower, inilah yang membuat pelajaran bagi hidup manusia, yaitu ketika kalian dapat kartu ini, biasanya itu orang yang kalian prediksi itu terlalu sombong. Jadi kayak dia itu sudah di puncak, tetapi dia tidak melihat ke bawah atau mempunyai sifat rendah hati, makanya dia akan sering jatuh. Maka dari itu ketika kalian mendapatkan kartu The Tower ini, pastikan orang yang kalian prediksi kayak berilah dia agar kalian tidak sombong, seperti itu. Lalu The Moon, yaitu bulan. The Hermit, penyihir. The Sun, matahari. Strength, menyerang. The Heaven, The Lover. Maaf ya kalau ada suara kendaraan-kendaraan, soalnya di rumah saya itu ya dekat jalan raya, apalagi musimnya pembalap-pembalap yang ya itulah. Kita lanjutkan. The Devil,
The Carrot ini adalah gambar mobil, tapi kalau di Raider itu biasanya itu gambarnya jalan. The World. Nah inilah kartu yang seringkali ditakuti oleh semua orang ketika dicabut, yaitu The Dead. Karena kartu ini bagi sebagian orang itu diartikan sebagai kartu kematian. Sebenarnya ini bukan kartu kematian saja, tapi ini juga bisa disimpulkan adalah kartu mengawali hidup baru. Jadi ketika ada orang mencabut kartu ini, dia harus mengambil langkah baru atau kehidupan baru. Lalu The Star, The Temperament. Nah ini kartu Fortune. Nah itu tadi 22 Arcana Mayor. Sekarang kita Arcana Minornya seperti apa. Jadi kartu ini tuh unik. Arcana Minornya itu seperti membuat gambar. Bisa diurutkan menjadi satu gambar gitu. Makanya saya suka. Ini The Wit One, The Queen One, Seven One, Six One, Connect of One, Knight of One, Fifth One, Ace One, ini King One, Pack One, Four One, ini ada Dear One of One, Nine One, Ten One, Pack Charlie. Nah ini gambarnya orang merenung. Gini ya, sebagian tarot reader itu membaca dari buku deskripsinya, tetapi ada juga yang menggunakan intuisinya. Tetapi kalau saya itu kan masih belajaran ya, walaupun sudah belajar 4 tahun, tapi saya sering menggunakan intuisi. Karena alasan apa, ntar saya tunjukkan di tutorial kartu tarot bagi pemula. Seven Charlie, Six Charlie, ini. Nah ini nih kartu yang menarik. Biasanya kalau saya mencabut kartu ini, orang yang saya prediksi pasti akan melepaskan sesuatu atau saya akan menyuruh dia untuk beramal agar kehidupannya lebih baik. Ini ada gambar jin, yaitu orang menunggangi pelangi. Bukan pelangi, seperti kayak awan ya. Kalau menurut saya itu ini suatu kartu yang menandakan dia itu akan menjadi orang yang besar. Oke. Ini ada gambar 3 penari. Nah ini juga kartu untuk beramal. Jadi ketika kalian dalam suatu genting atau terpuruk, kalian harus beramal juga. Jadi kalau kalian memberi makan orang lain, ya biasanya kartu ini muncul ketika ada masalah sosial, seperti ada seseorang yang banyak bicara dan tidak bisa memperbaiki kesalahannya, biasanya sering mengumpat, sering ngata-ngatain orang, makanya kartu ini sering keluar di saat seperti itu. Five Sword. Kalau saya mengartikan kartu ini adalah kalian itu berperang tapi tanpa tahu alasannya. Itu makanya Connect Sword. Ini biasanya kartu yang menyusun strategi atau bahkan mengakui kesalahannya, dilihat dari gambarnya. Nah ini kartu yang paling ada lampunya ya. Ini kartu yang sering terjadi jika kalian tidak benar-benar memikirkan langkah hidup Anda, pasti kalian akan terperosok ke dalam jurang. Makanya ketika saya mencabut kartu ini pasti akan menyuruh orang yang saya prediksi berhati-hati. S-word, jembatan, atau Six Word, Nine Word.
Six Pentacle, Queen Pentacle, King Pentacle, Ten Pentacle. Ini seperti orang yang sering menabung, artinya ada dua, yaitu orang itu terlalu menyimpan uangnya, atau bahkan orang ini harus menabung untuk kehidupannya. Lalu baik, ini Pentacle, menyiram tanaman, atau Pentacle, Genit Pentacle, Twin Pentacle. Kartu ini ketika muncul, dia harus memilih suatu pekerjaan. Nah, ini tentang karir. Ya, inilah kartu yang saya sebut Illumination. Entah penggambarnya itu dia kayak mempunyai sesuatu di dalam kartu ini. Tapi yang saya cari tahu dalam kartu ini, intinya itu kartu pengembang. Jadi si pelukisnya itu ingin kita itu mengembangkan kartu-kartu ini dengan gambaran-gambaran dan imajinasi kita. Tetapi tetap imajinasi kita itu tidak menyeleweng dari kartu pertama dari kartu tarot tersebut. Oke, itu saja. Jadi gini ya, kartu ini saya beli itu kalau nggak salah harganya masih 500.000 dan sekarang itu sudah sampai 1 jutaan ya, kalau nggak salah. Kenapa saya memilih kartu ini sebagai deck saya? Karena pertama, saya merasa nyaman dengan hal ini. Biasanya itu tarot, orang yang memiliki tarot itu ada dua karakter. Yang pertama dia ingin fashion, jadi hanya fashionnya aja, mereka memberi bermacam-macam tarot. Tapi yang kedua, yaitu dia itu kenyamanan. Belum tentu saya jago memainkan kartu ini, tetapi saya jago memainkan kartu tarot lainnya. Soalnya itu tarot itu akan memberikan gambaran bagi pemiliknya gitu. Jadi prediksi, intuisi gitu. Ya, saya jelaskan lagi. Pesan saya bagi tarot reader atau orang yang memiliki tarot, usahakan ketika kalian belajar jangan dahulu pamer. Biasanya itu ketika orang baru belajar sedikit saja sudah menunjukkan keahliannya. Ini bukan seperti itu yang kalian bayangkan. Kartu tarot itu ketika kalian sudah memprediksi orang, hal yang paling membahagiakan atau hal yang paling diutamakan adalah keberhasilan atau akurasi dari ramalan tersebut. Jadi itulah kenapa saya mereview kartu ini. Bentuknya juga bagus, ini juga lukisan. Bagi orang yang suka seni pasti akan baik juga, maksudnya akan senang juga dengan kartu ini. Ya, apabila ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Tapi kartu ini nggak saya jual, sekali lagi nggak saya jual, saya simpan untuk kebutuhan saya pribadi. Ada yang bilang kartu tarot itu untuk kebutuhan spiritual atau untuk proses strategi. Jadi saya menggunakan ini untuk kebutuhan strategi saya dalam melangkah suatu dalam kehidupan saya seperti itu. Oke. Ya, sekian video kali ini. Semoga kalian dapat gambaran tentang kartu tarot Prisma Vision. Dan itu saja dari saya. Bye.